Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Product of the Week yang hari ini kita kehadiran Hans Grohe. Jadi mudah-mudahan sudah terlihat di monitor layar dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan hari ini seperti yang saya sampaikan, Hans Grohe akan memberikan paparan mengenai salah satu produk unggulan dari produknya. Jadi hari ini kita kehadiran Hans Grohe yang akan memaparkan tentang produk wall stories-nya. Nah, ini apa sih gitu, nanti akan dipaparkan oleh Pak Dinan atau Mas Dinan di sini sebagai perwakilan Hans Grohe. Dan juga seperti biasa di Product of the Week kita selalu mengundang atau menghadirkan professional reviewer, dan hari ini kita mengundang Mas Adi Iman Wicaksono dari Tamara Wibowo Arsitek dari Semarang. Mudah-mudahan teman-teman sudah cukup mengenal Tamara Wibowo Arsitek gitu ya, dan Mas Adi ini adalah salah satu arsitek di Tamara Wibowo Arsitek. Selamat siang Mas Adi. Siang Pak Bayu, salam kenal semuanya ya. Makasih udah diundang buat nge-review produk dari Katalog Pro ya. Terima kasih Mas Adi, dan juga kita di sini sudah kehadiran Pak Dinan. Beliau adalah perwakilan dari Hans Grohe. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Dinan boleh memperkenalkan diri dan kita langsung masuk aja ke paparannya nanti Mas Dinan. Silakan Mas Dinan. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Bayu atas invitation-nya untuk hadir di acara Product of the Week untuk hari ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, hari ini saya di Hans Grohe basically akan lebih tepatnya sharing lah dengan Mas Adi juga. Lebih ke arah diskusi. Hari ini yang topik yang mau saya bawakan itu lebih ke arah mix and match with Hans Grohe. Nah, sebelum kita menuju ke produk, maka baiknya mungkin ada yang belum tahu juga siapa itu Hans Grohe. Dan kita nih pada dasarnya memang bergerak di bidang sanitary fitting dari Jerman. Nah, jelasin sedikit soal origin. Kita ini adalah Bapak Hans Grohe. Dia yang mendirikan Hans Grohe dari 1901. Jadi udah hampir lebih dari 100 tahun perusahaan ini udah berdiri. Nah, ini udah diturunkan ke generasi kedua, generasi ketiga sampai saat ini keluarga Hans Grohe pun juga sudah tidak terlibat lagi, namun masih hanya supervisi saja. Nah, untuk apa aja sih sepanjang sejarah ini Hans Grohe ini udah berkontribusi apa dalam dunia sanitary? Nah, contohnya di tahun 1928 ini yang pertama kali membuat hand shower, yang dimana pada saat itu belum pernah ada tuh hand shower tuh. Jadi mempermudah orang untuk pada saat itu mandi lah, karena hand shower itu belum ada. Nah, yang lebih ikonik lagi ini di tahun 1968, ini namanya Selecta hand shower. Ini terjual lebih dari 30 juta unit pada saat itu. Worldwide di tahun 1968. Jadi memang untuk Hans Grohe ini untuk di shower dan basin mixer dan fitting, sanitary fitting memang sudah lama sekali berkecimpung. Dan sudah sangat sudah menjadi trendsetter juga dalam desain sanitary fittingnya juga. Nah, sedikit perkenalan saja. Nah, ini CEO kita, Bapak Hans Jürgen Klambach. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa sebelumnya ini dari Bapak Hans Grohe itu sudah diturunkan ke generasi kedua dan generasi ketiga juga. Jadi, dan sekarang sudah tidak ada yang aktif lagi di executive board, cuman hanya sebagai supervisi saja. Gitu. Nah, bekerja sama Hans Grohe ini udah dari tahun 1995. Nah, sebenarnya fokusnya Hans Grohe ini apa sih? Sebenarnya pada dasarnya ya air itu sendiri. Jadi kita membuat semua produk kita itu ya inspirasinya is by water. Water is life and our passion. Gitu. Jadi kita merangkai semua produk-produk kita itu memang kita melihat asal muasalnya itu dari airnya itu sendiri. Nah, bicara soal green company, nah pada dasarnya Hans Grohe ini tuh udah dari lama banget, even dari 2004 sudah komit ke arah green company sampai di tahun 2021 dan 2022 udah Hans Grohe ini committed to science-based targets. Jadi climate neutrality untuk semua production site di seluruh dunia. Nah, hasil dari
kenapa kita fokus di green products itu menghasilkan sustainable products. Nah, sustainable products ini apa? Adalah produk-produk yang kita bisa bilang hemat air juga dan hemat energi juga, tapi tidak mengurangi desainnya dan juga tidak mengurangi dari fungsinya itu sendiri. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanannya ada contoh, ada fitur-fitur seperti Cool Start, Eco Smart, Air Power, Quick Clean. Dan ini tuh semua itu adalah fitur-fitur yang mengedepankan sustainability. Yang saya jelaskan satu-satu. Nah, Cool Start ini sebenarnya adalah di mana basin atau keran air itu dimulai dari air dingin dulu nih. Jadi ketika diangkat dia air dingin dulu. Begitu dia putar ke kiri, dia menjadi hangat. Gitu. Jadi kenapa? Karena biasanya kalau basin mixer yang ada panas dingin diangkat di tengah, otomatis air panasnya nyala juga kan. Gitu. Nah kalau ini nyalanya belakangan karena baru ke kiri dia nyala. Eco Smart ini adalah varian dari kita di mana basin mixer kita ini contoh biasanya mengalirkan flow rate 5 liter per menit, ini dengan Eco Smart ini bisa 3 liter per menit. Namun tidak mengurangi dari fungsinya bahwa basahnya tetap basah. Begitu juga dengan Air Power ini. Air Power ini adalah di mana di dalam kucuran air itu masuklah buih-buih udara, di mana contoh ilustrasinya adalah ketika kita mau membasahkan tangan butuh 500 mili air, tapi dengan adanya Air Power ini bisa membasahkan air kita itu cukup dengan 125 mili, seperempat air yang dibutuhkan, tapi tangan juga tetap basah. Kemudian ada metode Quick Clean yang nanti aku akan jelaskan di produk-produk kita juga, itu di mana kayak solusi dari orang-orang kalau udah punya produk-produk sanitary ini bersihinnya gimana sih? Nah, itu lebih ke arah kemudahan dalam membersihkan produk-produk kita. Nah, nggak cuma dari sustainability produk itu, kita juga bisa dibilang trendsetter in desainnya juga. Nah, contohnya yang mau saya bawakan hari ini itu Wall Stories, itu mendapatkan Red Dot Winner di tahun 2021. Dan ini pun nggak cuma produk sanitary kita nggak cuma produk keran air kita juga, tapi shower pun juga. Jadi berbagai macam reward yang sudah kita terima di tahun 2021, 2022 juga. Dan ini nggak cuma di 3 tahun ke belakang, tapi sudah even 10 tahun, 1 dekade, 2 dekade ke belakang juga kita udah sering masuk nominasi dan memenangkan award desain yang lain juga. Nah, untuk quality and serve itu sebenarnya bisa aja dalam satu keran itu yang rusak itu cuma bagian penutupnya doang, atau yang bagian levernya doang, atau bahkan yang rusak mungkin ujung dari aeratornya doang. Nah, mungkin komparasinya dengan beberapa brand-brand lain adalah nggak semuanya bisa diganti total. Jadi lebih ke arah kalau di Hansgrohe itu semua komponen yang ada di dalam satu keran itu, misalnya di dalam satu keran, untuk membentuk satu keran ada 17 komponen. Nah, 17 komponen ini punya artikel number-nya sendiri, nomornya, sehingga Bapak Ibu juga bisa, misalnya ada yang rusak atau tim dari tim MEP juga bisa pesan itu artikel number-nya atau barang-barang dari yang rusak tersebut. Jadi tidak perlu misalnya yang rusak ini doang kan kadang harus ganti semuanya tuh. Nah, ini nggak perlu. Jadi every komponen yang ada artikel number-nya dari yang di kita itu bisa diganti. Mas Dinan, saya jadi mau tanya sedikit mengenai quality and services. Berarti tadi part-parts-nya itu dari Hansgrohe, dari yang fast moving sampai dari yang kecil sampai gede gitu ya. Itu berarti parts penggantinya itu tersedia ya, Mas? Dan kalau tersedia. Dan kalau misalnya tadi kan disebutkan ada garantinya tuh. Selama masih masa garanti, apakah itu bisa diganti secara free, Mas? Kalau misalnya ada yang bermasalah gitu. Ya, jadi untuk garansi memang bisa langsung usually kalau garansi memang kita 5 tahun manufacturing guarantee, Mas Bayu. Jadi misalnya ada garansi, ada klaim, jadi biasanya dari tim lihat, dari technician kita juga ngelihat apakah ini maksudnya sometimes kan rusaknya ada juga karena efek di luar dari barang tersebut, misalnya kayak jatuh atau kepentok. Itu memang faktor eksternal yang tidak bisa diganti. Memang kalau misalnya dari internalnya sendiri under 5 years, yes, kita bisa customer bisa klaim dan ganti gitu. Dan memang bisa dipesan, intinya bisa dipesan untuk spare part atau komponen-komponen yang even yang sedemikian kecilnya itu bisa dibeli di kita. Gitu. Berarti aman ya, Mas ya?
Ya, dari Sebenarnya sih aman sih. Nah, kalau itu memang balik lagi ke kalau memang ya ada spare part yang fast moving juga ada juga yang slow moving juga ada. Jadi ya kalau ya slow moving ya otomatis ada keterbatasan ketersediaan juga kan sometimes. Jadi mungkin harus menunggu lah gitu. Tapi mostly intinya adalah bukan berarti tidak ada dan tidak bisa dipesan, intinya bisa dipesan gitu sih. Jadi menarik ya Mas Adi ya. Jadi nggak usah khawatir karena kesannya kan Hans Grohe itu keran atau fitting yang cukup value-nya cukup tinggi ya. Jadi kalau rusak nggak perlu ganti satu body ya gitu ya. Iya, kita paham memang untuk secara harga memang tidak murah. Cuman kita juga bisa menawarkan servis yang sepadan, quality yang sepadan. Yang sering dikhawatirkan kayak apa, ada komponen yang rusak terus ternyata nunggunya yang main lama gitu ya. Kayak gitu kan. Betul. Jadi memang ya tergantung dari kebutuhan juga sih. Dan usually memang kalau yang spare part yang fast moving memang some dealers ada yang nyetok juga. Tapi ya for information aja. Jadi kalau contohnya kayak yang ada di gambar ini keran air, dalamnya kan ada cartridge. Cartridge ini kan jantungnya dari jantungnya dari si keran ini sendiri kan. Untuk cartridge jantungnya ini sendiri yang paling penting, komponen paling penting ini hampir bahkan kita udah lama banget, jarang banget dengan komplain cartridge-nya lah gitu kalau dari Hans Grohe. Jadi pernah satu pengalaman dari technician kita udah 17 tahun kasarnya baru jebol nih gitu. Jadi udah ini ada customer ya kita, salah satu customer kita terakhir baru seminggu kemarin technician kita ke area Menteng, customer kita bilang bahwa ini akhirnya jebol setelah 17 tahun gitu. Jadi untuk quality dan service yang kita mendengar testimoni dari itu ya memang benar gitu. Jadi memang kasarnya yang harga yang kita kasih ya quality and service kita juga kita kasih juga sepadan. Tapi kalau pernah ada skenario gini nggak Mas Dinan, kayak misal ada part yang dia lagi rusak terus itemnya tuh sekarang kalau pesen kayak lagi inden terus kayak dari kalian ada replacementnya sementara dulu nggak sih kayak gituan? Sebenarnya sih ada. Ya ganti pakai ini dulu deh gitu kayak gitu. Oh untuk kasus gitu basically balik ke case by case sebenarnya. Cuman rata-rata kita pun di HG kitanya pun sebenarnya ada parts-parts yang kita simpan juga sih Mas. Nah, jadi sebenarnya sih bisa dibilang untuk rasio untuk let's say menunggu spare part itu datang dari kitanya juga bisa quote unquote menggantikannya dulu dengan yang ada di kantor gitu. Oke. Kadang sih yang cerita-cerita di project juga sometimes ada juga yang quote unquote mengkanibalkan dulu biar at least istilahnya at least ini bisa kepake dulu lah sembari nunggu spare part yang aslinya datang ya kayak mobil kayak mobil Eropa juga kan kadang gitu tuh misalnya kayak aduh spare partnya lama banget datangnya ya udahlah bengkelnya dikanibalin dulu sembari datang spare partnya baru datang spare part baru diganti dengan yang asli kan gitu sih. Jadi bukan berarti tidak bisa dipesan. Iya. Dan nggak usah ganti full. Jadi satu tipe dengan tipe lainnya sebenarnya masih bisa saling replaceable gitu ya? Ya kalau misalnya contoh kayak misalnya cartridge-nya sama ya harusnya bisa juga bisa dipakai gitu. Cartridge-nya sama, air atau sama ya sama harusnya. Oke, menarik nih. Kita tunggu selanjutnya nih dari Mas Diman. Servis lah rata-rata after sales dari sebuah produk. Ya. Nah kita lanjut sebentar. Inilah headquarter kita di kota Schiltach, Jerman. Nah, kalau bisa dibilang desa juga, desa Schiltach ini hampir semua employee-nya tinggal di situ dan rata-rata kerja di situ. Even keluarga Hans Grohe-nya pun juga masih tinggal di sini gitu. Dan sering bolak-balik untuk supervisi headquarter gitu. Dan kita bisa bilang production site kita ada di mana? Nah, inilah 8 production site kita yang ada di seluruh dunia. Ada 8 total, 4 di Jerman, 1 di Prancis, 1 di Amerika, 1 lagi di Cina, dan terakhir yang terbaru itu ada di Serbia. Gitu. Nah, kemudian Hans Grohe ini ada di mana? Ada di 152 negara di seluruh dunia lah. Gitu. Jadi memang sudah tersebar di 5 benua yang ada di dunia ini. Gitu. Start dari company kecil di Jerman, sudah menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Nah, lanjut dari profil Hans Grohe itu sendiri. As our lives become ever more restless, maybe it's time to ask ourselves,
which moments in life are the most beautiful? At Hansgrohe, we believe it's the moments with water. Because water is the essential to us in 1,000 ways every single day. We share it from our very first moments. At special times when we're together with our families and friends. With the ones we love. All the times when we are simply by ourselves. That's why we do everything we can to make your moments with water as unique and precious as possible. Hansgrohe. Meet the beauty of water. Oke, jadi masuk ke yang hari ini mau kita bahas, yaitu wall stories. Nah, apa sih singkatnya? Singkatnya wall stories ini lebih ke arah aksesoris kamar mandi. Tapi bukan sembarang aksesoris kamar mandi. Ini juga nggak cuman kayak cuman towel hook, towel apa, tapi lebih bisa secara desain lebih menarik perhatian dan secara pemasangannya pun cukup praktikal. Oke, jadi sebenarnya kenapa wall stories itu ada? Jadi kita mendengarkan dari customer juga ada yang bilang alasannya kamar mandi saya terlalu sempit, terus terlalu nggak ada space yang bisa untuk storage, terus time consuming juga. Nah, limited space, terus cuman secara desain nggak ada aksesoris bathroom yang cocok gitu ya. Nah, terus pemasangannya gimana? Kalau misalnya saya udah beli itu gimana? Apakah nggak semua orang bisa DIY ya gitu ya, do it yourself kind of thing. Nah, inilah answer jawaban dari kita, yaitu wall stories itu sendiri. Jadi secara pemasangan dia time saving and easy, kemudian itu tuh bisa ditaruh seperti ada di gambar. Itu tuh bisa ditaruh macam-macam, ditaruh sebagai towel hook, ditaruh sebagai untuk tempat sabun dan sebagainya, dan juga bisa ditaruh sebagai tempat hand shower juga. Ya, misalnya stories as a background, wall stories di tembok, stories itu juga aksesoris basically gitu. Nah, design functionality ini bentuknya available in two lengths, 50 cm sama 70. Nah, ini berbahan dasar plastik, cuman di balik ini ada besinya. Jadi besinya itulah yang menempel di tembok. Jadi gimana cara kita barang-barang tersebut itu nempelinnya ke wall bar ini? Kita istilahnya wall bar. Wall bar ini gimana? Itu pakai metode easy click. Jadi tinggal dicetakin aja, dicantolin tuh bisa gitu. Nah, nggak cuman tadi kayak towel hook doang atau apa, tapi storage basket yang segede ini pun itu juga bisa easy click ditaruh di wall bar yang tadi. Nah, ini terlihat dari sampingnya. Sebenarnya bisa dipakai diaplikasikan pakai lem sudah ada sih bawaan dari pembelian, atau di screw di screw seperti biasa sih. Oh, berarti ini menarik ya, Mas Dinan ya. Maksudnya pegangannya itu jadi nggak perlu, kalau udah ada tembok yang di kamar mandi sudah ada tembok existing yang sudah terdesain gitu ya, jadi nggak perlu melukai temboknya ya. Yes, jadi memang kan kalau agak tricky ya kalau misalnya orang mau pasang angkur kecil atau istilahnya fisher gitu buat ngebobol si tembok kamar mandi, kan rata-rata udah bukan kayak tembok besi kayak tembok yang bukan kamar mandi ya. Jadi kan kadang susah tuh orang. Jadi ini lebih ke arah main tempel aja cukup. Ditanya itu yes. Sebenarnya glue-nya tuh bahannya kayak apa ya? Sebenarnya sempat kepikiran kayak lihat di foto ini tuh. Ini kan emang kami kan biasa ada yang kamar mandi yang slabnya gede, atau ada yang kayak mosaic tile kayak gini kan yang banyak nut kayak gitu. Nah, itu apakah nempel ke si lemnya ini, kalau nempel ke yang tile yang banyak nutnya gitu, apakah akan lebih banyak resiko membekas atau gimana ya sebetulnya? Sebenarnya enggak. Jadi aplikasiannya pun nanti abis ini ada aku
kasih cara pemasangannya, cara pengaplikasiannya. Sebenarnya untuk tile apa aja bisa sih, untuk yang yang gradingnya banyak kayak di foto-foto ini, atau yang simple tile biasa itu sebenarnya bisa sih, tergantung. Jadi dan kalau ya otomatis kalau misalnya tile yang kayak gini nih, yang banyak garis-garisnya gini, otomatis akan memerlukan lem lebih banyak kan, karena face of contact dari lem tersebut kan pasti kan bergerigi gitu ya. Nah kalau misalnya yang agak datar nggak membutuhkan lem sebanyak itu juga sih. Jadi memang kenapa lem, karena lebih bisa menyesuaikan bentuk kamar mandi customer gitu. Ada yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya juga kayak flat kamar mandi tile biasa juga. Oke. Nah, saya sedikit menanggapi tadi gambar yang tadi, Mas. Tadi saya lihat ini ada yang vertikal nih. Ini kayaknya jadi solusi ya, Mas Adi ya. Jadi biasanya seharusnya kita harus bikin kayak, kan kita tahu ada pegangan metal gitu ya untuk shower gitu ya. Jadi dengan wall storage HG ini, Hansgrohe ini sebenarnya bisa dijadikan juga untuk pegangan untuk di hand shower gitu ya, Mas. Nah, itu ada kayak pegangan atau mungkin locking gitu, karena kan kita mesti kalau orangnya yang mandi tinggi kita katasin atau yang lebih pendek, nah itu kemungkinannya di satu titik gitu ya. Iya, itu bisa berhenti di satu titik dan gampang loss nggak sih, Mas, misalnya kayak gitu. Karena kan tadi kita pakai sistem klik ya tadi ininya. Nah khusus untuk yang push slider yang shower holder yang modelnya kayak gini, yang nyantol sama wall storage, itu sebenarnya kayak ada pencetan di belakangnya, ya ibarat kayak remnya lah ibaratnya. Jadi kalau mau naikin tinggal dipencet, ntar dia kalian tarik ke atas, baru dilepas remnya. Jadi sesimpel itu sih. Oke, jadi aman lah ya. Aman sih sebenarnya. Nggak ribet ya. Juga ya kan dia akhirnya megangin si hand showernya yang notabene dia juga hitungannya lumayan berat kan ya. Betul. Jadi kalau dibilang tahan berapa lama sih? Tahan seberapa berat sih wall storage ini? Untuk satu beban wall barnya ini bisa up to 5 kilo, 6 kilo. Nah ini video assembly-nya. Tadi ada tulisan durasi 24 jam drying itu artinya kita kayak masih ada kesempatan lah ya kalau waktu nempel ternyata agak miring nih, masih bisa di-undo ya mestinya ya. Sorry? Halo, bisa diulang pertanyaannya? Sorry. Tadi ada note kalau 24 jam drying, artinya kalau misalnya waktu kita masang terus wah agak miring nih, masih bisa di-undo gitu ya. Sebenarnya sih masih bisa di-undo sih. Bisa. Jadi memang kalau namanya lem memang butuh curing time ya. Nah, curing time-nya 24 jam, tapi sebelum dia benar-benar kering banget, sebenarnya sih dibilang butuh 24 jam sih sebenarnya kasarnya 1 sampai 3 jam sebenarnya udah keras sebenarnya. Sampai lemnya juga butuh waktu adaptasi juga kan. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum 1 atau 3 jam itu ya kalau masih bisa mau diganti ya silakannya diganti. Di-adjust gitu maksudnya. Iya. Jadi tidak seperti towel hook memegang aksesoris yang biasa di kamar mandi, tapi sebenarnya secara estetika pun juga terlihat desainnya menarik dan minimalis gitu. Apalagi mungkin yang belakangan ini untuk warna yang lagi tren mungkin hitam ya matte black atau matte white sekalipun. Nah, ini available in matte black and matte white. Untuk itu surface yang bisa ditempelin wall storage ini sendiri emang limited untuk tile atau bisa di surface lainnya? Sebenarnya sih kalau kamar mandi kan rata-rata tile ya Mas ya. Jadi sebenarnya sih kita kalau dibilang kan tadi kan
kalau memang belakangnya tembok bata beneran, misalnya kamar mandi belakangnya tembok bata gitu ya, itu sebenarnya bisa pakai screw gitu sih. Nah, sebenarnya bisa, kan ada lubang screw tuh. Tapi kalau untuk glue-nya sendiri, kalau misalnya belakangnya batu sih mungkin agak sulit ya sejujurnya sih. Mungkin mostly tile sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya memang batu, aku sarankan sih memang sekalian ini ya, sekalian pakai screw atau dibor sekalian sih. Yang dari lubang-lubang ini kan. Ya, lubang-lubang ini jadi nggak pakai lem yang dari sininya, jadi di screw kayak biasa. Karena memang aplikasi ini memang lebih disarankan untuk tile kamar mandi sih. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau udah kepasang pun tadi pertanyaan dari Mas Adi bisa dicopot juga gitu, masih bisa di peel off gitu. Cukup dengan deterjen. Bisa dihapus pakai deterjen, oke. Betul. Nah ini Mas, saya jadi mau tanya Mas, karena kan ini bisa di peel off menggunakan spatula itu, deterjen gitu ya. Nah sedangkan di kamar mandi itu kan sabun, kita tahu sabun itu ada mengandung deterjennya gitu, itu bisa mempercepat peel off dari lemnya itu sendiri nggak sih Mas? Atau mungkin dari HG ada kategori lem yang direkomendasikan untuk mengaplikasikan ini Mas? Sebenarnya lem yang di sini udah termasuk lemnya sih sebenarnya. Jadi lemnya udah termasuk sebenarnya. Jadi yang dibilang residues can be removed by detergent itu maksudnya yang di ini sebenarnya nggak berjalan sih gambar. Jadi lebih ke arah bisa dengan spatula aja. Kan ini kan bebannya sebenarnya cuma pegang 5 kilo ya. Jadi sebenarnya dengan spatula dan mungkin dia gerakan seseorang yang sangat kuat pun juga bisa mencopotin itu gitu. Senggol dikit gitu ya kalau nggak sengaja lagi. Nah, jadi memang kita sih bilang memang setelah untuk kapasitas holding dari ininya memang 5 kilo dari wall bar lemnya, wall bar ini memang 5 sampai 6 kilo gitu. Okay. Nah, kalau misalnya untuk lamanya istilahnya bakal mengikis karena gara di kamar mandi itu ada sabun atau apa, sebenarnya sih enggak sih. Tapi memang kalau kena air, misalnya kena air shower sih enggak. Cuman kalau misalnya mungkin keberjalanan waktu memang belum di tes berapa lama tahan untuk lemnya ini bisa bertahan ya. Cuman ya memang kalau as long as mungkin ini enggak benar-benar direct contact banget sama air atau benar sama senggolan, ya mungkin akan memperpanjang umur dari si wall bar ini juga gitu, si lemnya ini juga. Nah ini masuk ke produk range-nya. Ini yang paling simple sih ya. Otomatis wall bar-nya ada storage base. Dia di warna putih juga. Putihnya juga sebenarnya bukan putih banget sih, cuma putihnya agak sedikit pucat gitu. Nah ini produk range-nya matte black and matte white. Ada cover storage basket juga. Terus ada ini sebenarnya bukan nyantol di wall bar itu sendiri, tapi additional bathroom products yang menjadi bagian dari bathroom ambience-nya itu sendiri lah. Mas Dinar, itu yang untuk tower rail dia dipasang di mana ya? Di pintu kaca shower kah atau di dinding juga ya? Yang pintu shower. Tower rail. Oh itu pintu shower. Oh jadi itu sistemnya nggak kayak di bor gitu ya? Atau gimana? Beda ya? Enggak sih. Ini kalau ini additional jatuhnya. Additional gitu. Tower railnya additional. Jadi bukan yang ditempel-tempel di wall bar ini bukan, tapi additional kayak si sikatnya dan paper towel holder sih. Nah kalau ini memang yang ditempel di pakai lem pintu kaca itu loh ya. Ini produk bundle sih, ada shower bundle, bathtub bundle, bathroom bundle dan banyak sekali. Dan dikombinasikan pun sama shower lem kita itu yang Pulsify. Tapi itu artinya yang kayak tempat tisu kayak gitu tuh dia nempelnya juga bisa pakai lem yang sama dengan itu nggak, yang buat bar wall storage itu? Tempat tisu yang mana tuh? Itu yang tissue holder yang ada di toilet bundle itu. Paper roll itu yang di sebelah kanan. Pojok kanan bawah ya. Oh, paper roll ini bukan di barnya, bukan di bawah bar ini. Ini yang paper roll biasa. Sistemnya dia di lem atau akhirnya dia di screw gitu kalau yang paper roll itu? Di screw sih. Oh yang itu screw. Screw biasa.
Jadi yang lem sih sebenarnya yang wall bar-nya ini aja sih Mas. Hanya wall bar-nya. Oke. Walaupun sebenarnya screw di wall bar ini bisa gitu. Bisa juga. Bisa juga. Ada lubangnya juga kan gitu. Kalau mau lebih Itu firm lagi. storage dimensinya berapa ya Mas? Storage mungkin 20 cm ya, 20 cm-an. 20 cm. 20 cm lah. Cukup untuk naruh sabun satu, Iya. sampo satu. Ya, segitu kurang lebih. Yang antara basket sama yang deep itu sama secara ukuran ya. Paling hanya beda depth-nya aja ya. Ya beda depth-nya aja betul. Oke. Nah, ini Mas, yes. sebelum itu Mas, nih yang mau saya tertarik lagi nih mau tanya. Biasanya kan desainer, arsitek atau interior design itu kan punya desain-desain yang unik-unik ya. Tadi yang Wall Stories ini punya 2 varian warna, hitam dan putih gitu, black and white gitu ya. Nah, Yes, kalau di black and slide sebelumnya itu kan itu udah ada paket-paket ini seperti ini. Nah, bisa nggak sih dikombinasi gitu Mas? Misalnya relnya hitam, terus misalnya terus storage basketnya putih gitu. Itu masih mungkin atau paket ini udah satu paket satu warna gitu Mas? Sebenarnya lebih ke arah satu paket satu warna sih Mas Bayu. Karena memang rata-rata kalau lebih matchingnya memang satu bathroom itu kalau semuanya warnanya hitam semua ya lebih prefer hitam semua sih gitu. Oke. Kalau putih semua sih. Dan memang untuk Wall Stories ini memang hanya ada di 2 warna, hitam dan putih gitu. Jadi memang kalau bathroom ambience-nya prefer putih, probably putih semua gitu. Kalau misalnya hitam semua sih gitu. Jadi emang mix and match. Kalau putih, balik lagi sih kalau memang si customer yang suka ada hitam putih ya mau bisa aja sih beli dua-duanya gitu. Cuman beli 2 bundle gitu kasarnya. Iya benar. Itu solusinya berarti beli 2 Ya bundle. solusinya beli 2 bundle betul. Oke. Rencana bakal nambah warna nggak tuh Mas? Atau kayak upon request kayak gitu? Misal nih ada proyek, pengen nih kayak semua kamar mandinya pakai ini, cuma warnanya pengen apa gitu. Misalnya ada orang yang kayak suka tone-nya kayak misalnya Tosca kayak gitu. Atau bronze gitu ya Mas ya? Bronze ya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk Wall Stories memang itu hanya 2 warna aja sih. Dan ini kalau misalnya untuk di slide ini aku ceritakan sedikit. Sebenarnya kalau untuk permintaan untuk warna-warna yang lain gitu ya, bisa di project site, misalnya project site hotel atau butuh warna aksesoris yang lain gitu ya. Sebenarnya di Wall Stories memang tidak ada, cuma ada aksesoris yang lain yang dari kita, contoh kayak add stories ini atau kayak yang extra stories ini ada pilihan warna yang lain sebenarnya selain hitam dan putih. Dan secara desain pun bukan desain yang minimalis juga sebenarnya kan. Kalau Wall Stories ini minimalis nih. Dan kenapa kita keluarin Wall Stories ini kalau Bapak Ibu lihat ini ada di segmen, kalau di sebelah kiri ini pricing, best, better, good. Nah kalau di Hansgrohe ini memang ada 3 tipe segmen. Yang good ini memang yang paling valuable, better di atasnya lagi, best itu lebih di atasnya lagi. Jadi waktu itu memang untuk dari segi harga dan fungsional gap-nya memang belum ada waktu itu. Jadi karena itulah kita mengeluarkan edisi si Wall Stories ini gitu. Jadi memang kalau misalnya ada warna lain kayak tadi butuhnya contoh yang agak gold ya, itu mungkin di kalau nggak salah di add stories atau di logis ini aksesoris. Memang aku nggak bahas hari ini sih. Oke, baik. Nah itu sih sebenarnya untuk Wall Stories-nya itu sendiri keseluruhan produknya seperti itu. Nah karena dari awal aku udah mention bahwa teknologi temanya itu kan mix and match ya. Jadi nggak cuma dari aksesoris tapi juga dari shower dan juga dari mixer juga, dari keran juga. Nah itulah kenapa aku bawain juga produk teknologinya itu yang kita namakan Finish Plus. Finish Plus itu apa sih sebenarnya? Finish Plus itu cuman simpelnya adalah pemilihan warna di Hansgrohe ini. Finish Plus ini sebenarnya ada 6 tipe warnanya. Ada matte black, matte white, brush black chrome, brush bronze dan polish gold optic, dan otomatis yang chrome juga ada dan juga termasuk di sini. Jadi 6 warna ini yang bisa di mix and match untuk dari segi kerannya dan dari segi hand showernya juga. Oke, nah, Mas Dinan, maaf saya langsung cut. Setahu saya itu kan Hansgrohe punya varian keran yang cukup banyak ya seriesnya gitu. Nah, berarti kalau kita ngomongin Finish Plus ini, apakah
itu juga tersedia di semua varian Hansgrohe-nya Mas gitu. Nah, jadi yang mau saya bawain hari ini kebetulan showernya itu sebenarnya shower yang bisa dibilang. Jadi kalau yang Mas Bayu bilang itu sangat benar. Jadi untuk Finish Plus ini, ketersediaan Finish Plus untuk 6 warna yang tersedia di salah satu produk lainnya kita, itu memang rata-rata ada di segmen yang best, yang paling atas gitu. Cuman untuk hari ini saya membawakan bahwa ternyata di segmen yang di bawahnya lagi, di better itu, kita udah mulai masukin warna-warna ini juga gitu. Jadi available, jadi secara harga lebih murah dari yang best, tapi dapat juga nih 6 tipe warna, 6 pilihan warna gitu ya. 6 pilihan warna yang Finish Plus ini gitu. Nah, Finish Plus ini apa? Basically sih sebenarnya ini surface teknologinya. Kalau yang matte black sama matte white itu lacquer coating, yang satu lagi itu PVD coating gitu. Yang PVD coatingnya ada apa aja? Ada polish gold optic, brush bronze, sama brush black chrome. Jadi kalau yang Bapak bisa lihat, memang dari chrome kini kita coating lagi PVD dan matte black or matte white. Jadi memang dasar dari pewarna ini memang hindari chrome dulu. Gitu. Jadi brush itu maksudnya bahan dari mixer kita itu brush kuningan, kemudian lapisan nikel, baru chrome. Dari chrome sini, kalau memang customer butuh warnanya selain chrome, ya baru kita coating lagi. Entah matte black, matte white, atau yang PVD coating. Jadi untuk PVD, lapisan PVD itu ada di 0,3 mikrometer di kita. Kalau untuk yang lacquer coatingnya itu 50 mikron. Ini PVD production process sih sebenarnya, nggak akan terlalu detail. Cuman advantage-nya dari PVD itu memang 10 kali lebih scratch resistant dari chrome, dan lebih high resistant against detergent, dan otomatis pasti lebih corrosion, lebih tahan korosi. Nah, ini ilustrasinya. Mas, saya jadi ada penasaran kan tadi yang kalau PVD ini lebih anti scratch gitu ya. Nah, sekarang tuh udah mulai banyak mungkin di project-project Mas Adi di Tamara Wibu Arsitek juga banyak yang pengen kerannya tuh bertekstur gitu ya. Pas dipegang tuh ada gerindil-gerindilnya biar lebih nggak gampang slip gitu. Nah, ini di proses PVD ini tuh masih ada kemungkinan dibikin seperti itu nggak sih Mas, tekstur dari kerannya gitu? Sebenarnya kalau dibilang gerindil, bukan gerindil, istilahnya mungkin yang lebih keren motif kulit jeruk ya. Yang model kulit jeruk itu sebenarnya sih nggak ada sih, maksudnya kayak belum pernah ada sih sebenarnya juga model kulit jeruk gitu ya. Cuman kalau dibilang kayak yang kayak bertekstur gitu, paling kita bukan jatuhnya coating sih, lebih ke arah memang modelnya aja sih. Ada sih yang model diamond cut gitu, ada sih yang modelnya bergerindil gitu ada. Cuman kalau ini lebih ke arah coatingnya sih, lapisan kasarnya catnya inilah gitu. Wah, keren ya. Berarti memang kerannya atau fittingnya ini yang malah dibuat tekstur malah ya, bukan dari segi catnya ya Mas. Jadi kalau misalnya nanti pegang yang PVD pun nanti kerasa bedanya gitu. Dibandingin yang chrome. Contohnya ini kayak yang aku kasih lihat ini. Jadi misalnya kayak ini dengan contoh paling gampang ya, spons yang di rumah nih, yang lapisan hijaunya ini kan cukup kasar ya. Nah, ini kalau di wrap di contoh karat 24 karat emas gitu ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau chrome, ini kalau PVD gitu. Jadi sebenarnya lebih tahan scratch sih, lebih ke arah PVD itu lebih ke arah sana sebenarnya. Dan sebenarnya teknologi PVD nggak cuma dipakai di dunia sanitary ware ini, tapi sebenarnya dipakai di dunia engineering yang lain. Contohnya aerospace dan mesin-mesin yang memang membutuhkan yang tidak boleh ada scratch atau korosi gitu. Jadi nggak cuma di industri kita aja gitu, industri yang lain juga ada yang pakai metode PVD ini gitu. Jadi itu dipakai di keran gitu, maksudnya. Jadi lebih-lebih gitu. Nah, ini lebih ke arah cleaning recommendations. Nah, ini pasti banyak pertanyaan biasanya untuk ini bersihinnya gimana sih?
cara bersihnya yang bener tuh keran tuh sebenarnya gimana sih. Nah, sebenarnya paling gampang itu tidak perlu pakai semprotan-semprotan yang chemical. Cukup dengan kalau lap kain biasa, tapi kalau punya kain microfiber juga itu plus. Nah, cuman cukup kasih air lemon aja, air lemon atau beli lemon diperes, masukin air, rendam tuh lap di air itu, terus dilap aja 2 minggu sekali lah frekuensinya, atau paling banter sebulan sekali. Jadi karena rata-rata orang biasanya bertanya kenapa nggak pakai yang semprot-semprot itu, atau mungkin ada kebiasaan bersihin yang metal gitu tuh pakai semprot-semprot. Kenapa? Karena mereka biasa bersihin yang di kitchen. Kalau di kitchen kan memang berat, memang ada otomatis kan kalau di kitchen kan masak macam-macam ya, ada yang berlemak, santan lah, apalah gitu kan. Dan otomatis kan jadi kerak tuh. Kalau itu kan memang butuh yang chemical seperti itu, dan otomatis. Cuman kan kalau yang di kamar mandi kan mungkin paling banter hanya sabun ya, dan nggak ada yang lain gitu, nggak masak juga kan di kamar mandi gitu, nggak ada unsur-unsur yang lain juga di kamar mandi gitu. Jadi cukup dengan air lemon aja untuk buat lap menjadi keran tuh menjadi kinclong kembali lah. Mas Dinan, itu Yes. untuk yang tadi variasi finishingnya itu emang hanya terbatas di keran aja, atau termasuk fitting lain juga ya? Yes, jadi nggak cuma di keran tapi di shower juga, Mas. Gitu. Nah, ini yang mau saya kasih tahu di. Nah, soalnya kan biasa kalau emang kita lagi ngedesain kamar mandi dan udah nih niat berangkat pakai fittingnya warna bronze gitu atau gitu, otomatis harus semuanya kan kita samain gitu. Semuanya bronze, betul. Kalau bisa sampai floor drain atau hinge-nya kaca pintu showernya segala gitu. Ya emang namanya bathroom ambience ya, lebih ke arah matching kan, maksudnya nggak mungkin kayak ininya warna hitam terus satu lagi warna apa, kan nggak mungkin lah gitu kan. Jadi memang sebisa mungkin matching gitu, lebih estetik juga dilihat. All fittings ya yang bisa ada varian 6 itu ya. Ya ada varian 6 itu kalau untuk di kita kategori better dan best. Kalau yang untuk yang good-nya memang terbatas di chrome dan matte black sih. Tapi kalau yang better ini kayak yang mau saya kasih ini chroma nih, ini ada di segmen better nih untuk showernya si chroma ini. Gitu. Jadi chroma ini awalnya tidak hanya ada chrome aja, cuman akhirnya kesini kita pun menyadari bahwa kayaknya ini butuh juga nih warna lain dari si chroma ini. Nah, ini contohnya di overhead shower nih. Nah, overhead shower ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini ada yang saya tadi bilang di awal tuh ada quick clean. Quick clean ini apa? Dan ada teknologi air power juga di sini. Cuma ini quick clean ini apa? Quick clean ini lebih ke arah kalau misalnya Bapak Ibu misalnya iniin keran ya, nyalain keran atau lama-kelamaan nih ya, pasti kan sebuah shower itu sometimes kalau misalnya Bapak Ibu punya di rumah ada keluarnya itu nggak yang tadinya nozzle-nya keluar semua, taunya yang keluar sekarang cuma 3/4 doang, atau lama-lama cuma setengah doang, karena di dalamnya ada kotoran yang nyangkut di dalam kan. Nah, ini nih sebenarnya dengan quick clean ini tuh si nozzle-nya yang dari kita ini cukup sebenarnya di rub dengan jempol aja, setiap misalnya kayak seminggu sekali gitu ya, di rub dengan jempol aja itu juga udah bisa menghilangkan si kotoran-kotoran yang ada di dalam gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai tusuk-tusukan yang kalau misalnya pernah lihat di internet tuh, cara bersihkan ya shower dengan itu sebenarnya sih nggak perlu banget untuk di hand shower kita gitu. Cukup di rub aja, maintenance seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali ya udah. Itu akan lebih membuat shower kalian tuh lebih awet sebenarnya gitu. Nah, nggak cuman di bentuk kotak, tapi di chroma ini juga ada yang bentuknya bulat juga, dengan diameter paling gede ini 280. Dan di HG ini juga, di Hansgrohe juga ada istilahnya E sama S. Kalau E itu bentuk barang-barangnya lebih kotak, kalau S itu lebih bulat. Jadi kita bisa mengukur nih, kayaknya bathroom tuh barang-barangnya banyak yang kotak-kotak deh. Ya kita pilih yang kotak juga kan gitu. Kalau misalnya ini barangnya kayak banyak yang unsur round shape gitu, bulat-bulat, kita pilih yang S aja lah gitu. Lebih kayak gitu. Nah, ini ada juga pilihan
ada tulisan XXL performance, artinya apa? Shower ini dengan lebarnya cuma 180, tapi dia yang ngelebar. Jadi bisa lebih, nggak cuma kayak satu semprotan mendatar gitu, tapi dia bisa ngelebar. Jadi lebih wide spreadnya. Nah ini pelebaran spread dari airnya itu apakah bisa disetting atau memang udah defaultnya kayak gitu, Mas Dinan? Udah default sih sebenarnya sih. Jadi nggak bisa kayak toto diarahin bener-bener per nozzle, itu nggak sih. Jadi kayak emang on a certain degree sih si nozzle-nozzle. Jadi bisa agak nyebar gitu. Jadi bisa lebih membasahkan badan, nggak cuma dari kelebaran shower itu doang gitu. Oke. Mas, saya jadi ada pertanyaan yang tadi salah satu yang menarik, Yes. yang saya mau ulas itu EcoSmart gitu ya. Intinya adalah kan bisa mengurangi pemakaian air lah istilahnya. Itu kan biasanya berhubungan juga sama tekanan air. Nah, kalau boleh tahu biasanya untuk varian head washer atau hand washer dari Hansgrohe ini rata-rata tekanan airnya itu harus berapa bar ya, Mas? Jadi kalau untuk produk-produk kita itu paling default itu 3 bar sebenarnya. Gitu. Okay. Cuman kalau untuk yang kita bilang EcoSmart, nah itu di dalamnya itu cartridge-nya itu atau di dalam komponen di dalamnya itu akan mengeluarkan literan yang lebih sedikit dibanding dibanding produk yang tidak EcoSmart gitu. Jadi tapi feel-nya tetap sama gitu Mas ya? Feel-nya tetap sama gitu. Memang ya kalau dibilang sama persis sih enggak, karena dari yang udah juga memang orang ada juga, otomatis ya namanya keluar air yang biasanya 5 liter per menit. Atau untuk shower khususnya yang biasanya 12 liter normalnya 12 liter per menit, ini jadi 9 atau jadi 8 liter per menit ya otomatis kerasa juga. Cuman secara basah atau tidaknya sebenarnya basahnya tetap sama gitu. Tapi kalau untuk, kan ada juga orang yang suka kayak saya kalau mandi saya lebih suka yang kenceng tekanannya, ya otomatis ya nggak bisa juga. Ya preference orang beda-beda, memang ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Gitu. Jadi memang balik ke preference masing-masing sih gitu. Oke. Nah ini overhead showernya nggak cuman kalau ada yang tombol select-nya di kita itu berarti si showernya ini berarti ada 2 tipe jet. Kita bilangnya jet, 2 tipe semprotan kita bilang. Jadi ada yang modelnya rain sama yang intense rain. Jadi udah kalau di Chroma ini bukan yang model di Hansgrohe ini rata-rata modelnya udah bukan yang main puter-puter, udah main pencet sekarang. Gitu. Udah nggak ada yang diputer-puter lagi, jadi udah pencet. Semuanya main pencet. Gitu. Nah contohnya kayak hand showernya si Chroma ini gitu. Jadi ganti-ganti ini bukan elektronik tapi memang mechanical. Sistemnya mechanical select buttonnya ini. Jadi tinggal dipencet. Kalau yang ini ada macam-macam, ada yang rain, ada yang intense rain, sama ada yang whirl. Gitu. Ini bisa diganti-ganti dengan mencet si select buttonnya ini. Gitu. Nih, turbo rain namanya, yang tengah. Dia lebih lebih keras lagi. Cuman memang ada yang paling bawahnya, yang paling ekonomis lah kita bilangnya ya. Itu ada juga yang one jet shower. Yang nggak ada tombol select aja, cuma satu semprotan aja biasa. Nah inilah yang mau saya bilang bahwa Chroma ini Chroma ini udah bisa dengan finish plus gitu. Ada yang warna brush bronze, ada yang brush black, chrome, matte black, matte white, sama polish gold optic. Jadi 6 warna ini udah tersedia di Chroma ini gitu. Loh, ini langsung terjawab nih Mas Adi. Jadi ini berarti salah satu varian yang middle ya, Mas Dinan ya, Chroma yes, ini. Yang middle varian. Tapi sudah disiapkan beberapa varian warna gitu ya. Betul. Jadi udah finish plus sudah masuk ke sini gitu. Jadi yang tadi ya, nah contohnya yang paling kanan, kayaknya ini paling kanan sudah ada di website Katalog Pro ya. Jadi kalau misalnya tertarik silakan. Gimana tadi cara belinya? Tinggal beli ya gitu ya Pak ya. Oke, jadi nanti kita preview lagi Mas. Gitu. Nah, nggak cuma shower, finish plus pun juga ada di basin di basin mixer kita juga gitu. Salah satunya di Talis. Nah, Talis S. Talis ini ada di di segmen better, segmen yang tengah. Cuman dia udah udah ada finish plus di situ. Yang
kenapa Thalys ini cukup menarik karena sebenarnya dari segi desain itu apa ya, cukup berestetika lah gitu. Lebih orang bilang nih ada yang mirip batang pohon gitu. Jadi kayak apa namanya, Thalys ini cukup menjadi favorit beberapa orang, beberapa arsitek juga apa namanya dalam memilih mixer gitu. Nah, otomatis di better segment ini unsur-unsur yang kayak air power tadi, quick clean tadi, terus ada cool start yang tadi saya jelaskan di awal itu udah reguler di sini. Nah, kalau di sini ada modelnya select button, ada juga yang pakai slim handle kayak gini. Nah, ini pilihan-pilihannya nggak cuma yang mesin mixer tadi itu doang, tapi ada juga yang model-model lainnya. Gitu. Dan apalagi yang model yang ada tulisan design plus awarded red dot. Awarded ini udah dapat award dari red dot. Dari tahun yang saya bilang tadi 1 dekade ke belakang udah dapat. Gitu. Jadi ada yang 3 hole juga, ada yang wall mounted juga gitu. Dan ada yang ini model apa ya, model tinggi biasanya buat untuk counter basin yang countertop itu yang di atas biasanya tinggi-tinggi. Oke. Dan Mas Dinan, ada maaf sebelum lanjut saya tertarik ngebahas yang select button, Mas. Kalau yang pakai handle mau seunik apapun kita tahu pasti arah panas dinginnya tuh kemana gitu ya. Tapi kalau select button kan berarti dipencet gitu, Mas. Nah, itu yang untuk memastikan airnya itu dingin atau panas itu apakah harus dipencet beberapa kali atau memang seperti apa, Mas Dinan? Lebih ke arah diputer aja sih. Contoh misalnya, tetap diputer ya? Diputer aja. Jadi kayak ini nih, tinggal diputer aja. Mau seberapa panas, mau seberapa dingin nanti baru dipencet. Di pengatur suhunya emang diputerannya itu. Jadi misalnya saya mau ke panas gitu ya, jadi diputer ke arah merahnya dulu, baru dipencet gitu, Mas. Yes. Jadi pada saat kita puter ke arah merah gitu, yang seharusnya panas tanpa habis itu dipencet, itu nggak akan panas berarti. Kurang lebih kayak gitu, Mas? Ya, pokoknya intinya akan keluar dari air itu, suhu airnya akan tergantung dari si bagian atas ini berada di mana sih, itu aja sih. Oh, oke, baik. Nah, ini nggak cuma ada yang floor standingnya juga ada yang dari bawah, yang biasanya untuk bathtub ya. Nah, nggak cuma yang S, tapi yang I juga ada. Nah, ini yang I ini lebih ke arah bentuknya kotak sih. Jadi kalau memang tadi saya bilang di HG itu, di Hansgrohe itu ada I sama S. Jadi kalau misalnya yang I dicocokin sama yang kotak-kotak, yang S dicocokin sama yang bulat-bulat. Ada juga ini untuk versi yang selectnya sama yang lever biasa. Dan ini assortmentnya kayak yang tadi, yang tinggi, yang levernya di samping, yang wall mounted, yang 3 hole, dan yang untuk butt mixer tuh juga ada. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, produk Thalys ini cocok sama Chroma I, Chroma Select I, sama yang kotak-kotak. Nah, kalau yang Thalys S cocok sama yang bulat, dan cocok sama Chroma Select S gitu. Untuk shape-nya, untuk bentuknya. Nah, ini untuk finish plus-nya di Thalys ini udah, yang tadi saya bilang udah masuk 6 warna finish plus dari chrome, matte black, matte white, brush black chrome, polish gold optic, dan brush bronze. Dan otomatis semua assortment-nya pun juga bisa ada pilihan warna di 5 pilihan warna ini untuk di Thalys I ini. Lengkap banget ya, Mas ya. Jadi sebenarnya mau warna apa tersedia di pilihan 6 warna ini ya. Yes, betul. Ya, ini semuanya yang tadi saya tanya ini artinya. Betul. Gitu. Dan ini di penghujung slide, Mas Bayu. Oke. Jadi itu saja sih maksudnya pemaparan hari ini. Terima kasih sudah berdiskusi. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Saya lemparkan balik ke Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Dinan. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat, Mas Adi, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan pertanyaannya ke Mas Dinan Hansgrohe mungkin? Ada lagi sih, tadi terakhir waktu lihat keran, saya tadi nyadar kayak dari foto keran yang dilihat di present sama Mas Dinan ini kayak ada 2, satunya tuh yang awal-awal banget tadi, yang mungkin itu nggak kayak masih intro ya. Kayak dia kayak kerannya tuh ada yang keluarnya tuh kayak lebih kayak sprinkler gitu, kayak buih ya, kayak buih.
Iya, satu lagi tadi terakhir kayak ada yang apa streamnya tuh yang kayak nggak ada hambatan gitu loh. Sebenarnya tuh bedanya apa dan kayak dari experience secara usernya sendiri tuh ada pengaruh nggak sih kayak oh yang ini malah nanti malah lebih apa ya eh lebih mudah nyiprat mungkin atau gimana gitu atau sebenarnya sama aja atau gimana ya? Sebenarnya kalau contoh misalnya untuk yang misalnya ada di gambar paling awal nih, Awal yang ini misalnya, tadi ada nah lagi ini kayak ada lagi ya. Jadi contoh kayak saya ambil contoh sih misalnya yang ini. Ini kalau misalnya gambar yang ini keluaran air yang misalnya tadi Mas lihat tuh di mixernya ada tulisan air power-nya. Nah, air power itu basically kenapa bulat mungkin pernah ya pernah pakai gitu ya di hotel atau di mall yang keluaran airnya itu berbuih-buih gini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini buih ini sebenarnya tuh udara, buih udara sebenarnya. Jadi itu yang saya bilang dengan ada udara yang masuk ini sebenarnya dengan memerlukan hanya misalnya setengah liter air itu udah bisa ngebasahin tangan dari si pengguna gitu. Tapi kalau misalnya tidak pakai yang air power, ya kita butuhnya 1 liter gitu. Karena dari buih-buih bubble ini yang lebih bisa menyebar dan jadi otomatis lebih lebih basah dibandingin jadi cerita awalnya di sini adalah lebih ke arah hemat air atau tidaknya sih Mas. Akan lebih kuantitas ya. Tapi secara experience terus salah satu malah lebih mudah nyiprat atau gimana gitu enggak ya? Enggak sih, sebenarnya lebih enggak mudah nyiprat yang air power ini sih karena dia enggak pakai air lebih banyak kan sebenarnya kan. Banyak udaranya justru. Jadi berarti buih-buih ini bukan menandakan kita cuci tangan pakai sabun nggak hilang-hilang ya sabunnya. Enggak, betul. Ya? Bukan. Jadi kita juga nggak ada keran yang kita juga nggak ada keran yang keluar air sabun juga nggak ada. Makin canggih. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya Mas Dinan ya, boleh ya? Iya betul. Oke. Ada lagi Mas Adi sebelum kita lempar? Anyway ini cukup mencerahkan ya, maksudnya kayak kalau dari kami pribadi sih kayak ada ini kayak lagi lumayan ada fase kejenuhan gitu kayak tiap mendesain kamar mandi memang opsinya ya hanya terutama soal finishing ya kayak opsi emang kita limited ke chrome atau yang matte black kayak gitu tuh kayak begitu ada variasi yang nih ada nih yang ternyata jual yang warna-warna lain dan itu bahkan nggak harus yang tipe variasi yang high end gitu kayak ya ini bisa dicoba gitu. Kadang kami juga sesekali kalau kliennya sepakat juga gitu kayak kami juga pengen sesuatu yang yang lebih bold gitu loh kayak biar nggak bosen lah sesekali kita aksesorisnya bold kayak gitu biar ambience-nya beda kayak gitu. Karena ya lucu juga misalnya ada sekarang kita juga ada beberapa arsitek gue cerita memang kadang desain kamar mandi ya biasanya mungkin klien ya udah maunya yang itu aja gitu kan, udah kamar mandi nggak terlalu ini amat lah, tapi ternyata sometimes kita kalau ya quote-unquote kalau misalnya ada juga kan biasanya orang yang suka nongkrong di kamar mandi gitu kan, jadi kayak suasana kamar mandinya juga masuk kamar mandi yang bagus sama yang enggak di pagi hari kan juga biasanya ini mood juga ya kayak kamar mandi yang bersih atau kamar mandi yang estetik pasti akan lebih membuat hari itu lebih baik lah kan kasarnya gitu. Biasanya sih mengalami semua sih kami kayak ada klien yang emang minimalis aja di keep it simple kayak gitu, ada yang emang akhirnya ada kamar mandi yang emang bikin mereka nggak terima itu sebagai ruang yang meditatif lah kayak gitu. Betul. Cuman ada dari kalau yang kami lagi dapat klien-klien kayak gitu kayak kami pengen extra mile nih kayak gitu kayak boleh ini kita usulin pakai fitting yang kayak gini kayak gitu. Kayak sesuatu yang baru gitu Mas ya. Yeah. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Adi sudah membantu mereview Hans Grohe hari ini gitu ya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat dan Mas Dinan atau mungkin di sini juga kita kehadiran Bu Widy Winarko. Beliau adalah country manager dari Hans Grohe Indonesia. Mungkin nanti akan juga boleh membantu menjawab pertanyaan di kolom chat. Gitu. Baik, mungkin untuk segmen ini akan dipandu oleh Mbak Ziza yang akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Silakan Mbak Ziza. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang saya akan bacakan ini pertanyaan dari Pak Iwan. Di sini ada 3 pertanyaan dari Pak Iwan. Yang pertama, apakah spare part Hans Grohe ini bisa didapatkan di toko-toko tertentu atau harus
bisa didapatkan di toko-toko atau toko-toko khusus aja nih Mas? Silakan. Oke, jadi memang kalau di Hansgrohe ini kita otomatis kalau mau pesan spare part memang langsung ke authorized dealer kita sih, yang ada di Oke. kota-kota kota-kota bapak atau ibu tinggal di mana gitu. Jadi memang ada kita memang bekerja sama beberapa dealer yang memang authorized dari kita, ya belinya di situ sih biasanya. Oh, oke. Berarti tapi udah ready stock berarti ya untuk spare partnya sendiri ya Mas? Atau seperti apa? Ready stock Ready stock, tergantung dari ya memang ketersediaan juga ya, kita juga nggak tahu juga dari dealer tersebut ready stock atau enggaknya. Ya, cuma biasanya fast moving, mereka stok, kalau enggak ya mungkin harus menunggu gitu. Oh, siap. Baik. Terima kasih Mas Dinan. Dan berikutnya pertanyaan masih dari Pak Iwan. Yang kedua, apabila di repair dengan produk lain, produk mana yang paling cocok dengan Hansgrohe? Wah, ini sepertinya agak sulit nih Mas. Silakan. Untuk yang ini kayaknya saya yang bantu jawab ya. Silakan Bu Boleh, Widi. Bu. Silakan, Bu. Kenalkan saya dengan Widi dari tim Hansgrohe juga. Nambahin informasi dari Mas Dinan, produk yang bisa di pairing kali maksudnya ya, bukan di repair ya, di pairing dengan produk Hansgrohe itu yang mana. Jadi kebetulan untuk Hansgrohe itu hampir semua production kita kan masih dari Jerman, dan sizing untuk bolt atau nut atau diameter produknya kami itu kompatibel sama semua produk yang dipakai di Asia. Jadi contoh seperti misalnya bolt atau nutnya itu kita biasa pakai 3/8 atau pakai size-size yang sama dengan produk-produk lokal di sini, itu dipakai juga di Eropa. Jadi kalau ditanyakan yang mana yang paling cocok dengan Hansgrohe, sebetulnya bisa semuanya di mix and match. Kalaupun ada size yang tidak cocok, misalnya ada yang pakai setengah, ada yang pakai 3/8, biasanya kita tuh punya diverternya pun juga tersedia. Jadi kalau kompatibel apa tidak kompatibel, semuanya sebetulnya kompatibel. Jadi kayak misalnya contoh ada yang beberapa itu mix and match kan mixernya kita dengan P-trap yang di bawah basin dengan merek yang lain, itu bisa karena semua ukurannya sama gitu. Semoga menjawab pertanyaan ini ya. Wah, terima kasih Bu Widi. Dan ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Iwan mengenai garansi produk, Bu. Berapa lama dan apa saja yang digaransikan? Mungkin Mas Dinan atau Bu Widi? Produk silakan. itu 5 tahun. 5 tahun itu dari tahun pembelian. Apabila ada barang-barang yang ternyata dari tahun pembeliannya sudah lebih dari 5 tahun, kita case to case. Misalnya nih, karena memang kesalahannya itu manufacturing defect, di hal-hal tertentu itu kita bisa bantu, tetap kita ganti. Tapi ini jarang terjadi sih, karena sebetulnya warranty Hansgrohe atau quality complaint-nya Hansgrohe di Indonesia itu cukup jarang. Makanya kita punya technical service colleague dari principal, saya dan Pak Dinan, masih ada 3 orang colleague lagi di sini. Kita technical service-nya itu sampai handle 5 negara. Karena komplainnya Hansgrohe itu jarang banget. Jadi dari tadi pada nanyain spare part, pada nanyain warranty, itu sebenarnya nggak usah terlalu dikhawatirkan karena kita di Indonesia udah 25 tahun, dan selama 25 tahun ini bahkan technical service kita yang di Indonesia aja handle 5 negara di luar Indonesia, karena emang saking jarangnya dikomplain. Dan seperti yang disampaikan Pak Dinan tadi, jantung-jantung spare parts seperti cartridge dan lain-lain, kita ada beberapa yang memang sering ganti. Nih misalnya karet itu paling sering aus, itu kita biasa suka ada keep di kantor principal, dan nanti permintaannya bisa diteruskan channelnya lewat authorized dealer kita, nanti authorized dealer yang akan ke principal. Atau kalau misalnya mau langsung ke principal, biasanya masuk ke info@hansgrohe.com, itu nanti kalau negaranya Indonesia pasti ke kita juga gitu. Wah, siap Bu Widi. Berarti sudah terjamin ya kualitasnya Hansgrohe ya Bu, sampai saking minimnya komplain gitu ya, sampai bisa handle 5 negara ya Bu Widi ya. Aman. Oke, mungkin Pak Iwan mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Iwan. Sudah cukup? Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Halaman pertama yang akan ditemukan di dalam halaman katalog Pro adalah halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang news atau informasi-informasi terbaru dari aktivitas katalog Pro, teman-teman vendor material yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro gitu. Jadi di sini ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa saja informasi-informasi terbaru di industri konstruksi di Indonesia seperti itu. Khususnya bagi brand-brand material building dan juga aktivitas dari dunia konstruksi kita gitu.
Dan juga bagi teman-teman tadi saya sampaikan, kita kan tidak hanya memberikan informasi tentang produk material, tapi kita bisa membuat sebuah dokumen perekomendasiannya. Nah, ini ada video tutorialnya bagaimana cara perekomendasian material, dan nanti tinggal diikuti step-stepnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak harus lagi repot-repot keluar masuk website, keluar mungkin searching di googling gitu ya. Katalog Pro sudah lengkap memberikan informasi dan juga memfasilitasi Bapak Ibu dan teman-teman tentang tools untuk pembuatan dokumen perekomendasian materialnya. Kita Katalog Pro telah menghadirkan fitur-fitur terbaru yang bermanfaat sekali buat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nanti mungkin bisa dibisikin ke tetangga, ke saudara, mungkin ke rekan kerja juga, karena fitur terbaru ini bermanfaat sekali buat pengguna bagi kebutuhan material building. Setelah kita login menggunakan akun email yang didaftarkan di katalogpro.co.id, maka halaman pertama ini akan kita dapatkan. Setelah itu kita akan scroll sedikit, di mana di halaman tersebut kita akan melihat warna merah yang ter-highlight, di mana di halaman pertama itu ada promo dan RFQ, ada order list. Saya akan menjelaskan secara singkat dan padat apa itu promo. Di halaman promo ini Bapak Ibu bisa berbelanja secara langsung. Jadi apabila ada kebutuhan renovasi, membangun rumah, atau sedang mengerjakan proyek dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka Katalog Pro telah hadir untuk Bapak Ibu dapat berbelanja secara langsung. Tidak perlu sulit dan tidak perlu kemana-mana, hanya di dalam platform ini Bapak Ibu bisa mendapatkan spesifikasi atau material building secara langsung, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya sangat mudah, tetapi informasi yang sebelum saya sampaikan bagaimana caranya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai kualitas akan produk yang ada di halaman promo. Kenapa? Karena Katalog Pro telah memastikan bahwa setiap halaman atau setiap produk yang masuk di halaman promo tersebut ini berasal dari prinsip produk masing-masing, sehingga kualitas akan produk tersebut tidak perlu diragukan dan tidak perlu Bapak Ibu khawatir mengenai kualitas produk tersebut. Nah, sekarang kita kehadiran Hansgrohe. Apakah Hansgrohe sudah bisa kita dapatkan atau kita belanja? Ya, jawabannya betul sekali Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan produk Hansgrohe, bisa klik search di Hansgrohe atau klik namanya Hansgrohe. Di sini tinggal pilih brand. Nah, Bapak Ibu akan masuk di halamannya Hansgrohe. Di sini ada tombol button promo. Ya, jadi di tombol button promo ini ada produk-produk yang Bapak Ibu bisa belanja secara langsung. Jadi benar di sini ada harga dan promo ini spesial buat Bapak Ibu yang hadir sebagai pengguna Katalog Pro. Bagaimana caranya? Kita akan klik salah satu yang kita angkat di hari ini, yaitu Wall Stories. Setelah itu kita baca info promonya. Setelah info promo, kita ada tombol button beli. Kita akan beli produk tersebut dan kita masuk di halaman tujuan pengiriman. Setelah itu kita isi alamat tujuan pengiriman dengan lengkap. Apabila kita membutuhkan faktur pajak tersebut, kita akan klik. Setelah itu kita lihat harganya. Setelah itu kita akan klik pembayaran. Di sini nanti akan diarahkan langsung ke halaman pembayaran dan akan Bapak Ibu sesuai dengan metode yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Itu halaman promo, tetapi ada juga halaman RFQ yang menjadi dua fitur unggulan kami. Kenapa diterbitkannya RFQ? Jadi apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan produk di halaman promo, Bapak Ibu bisa request secara langsung di halaman RFQ dengan banyaknya opsi yang Bapak Ibu bisa ajukan di dalam halaman RFQ ini. Jadi Bapak Ibu bisa request apabila volumenya banyak, jumlahnya produknya banyak, dan beberapa tipe sekaligus di halaman RFQ. Sangat mudah dan sangat simpel. Tinggal isi tujuan alamat pengirimannya, baru isi alamatnya, isi provinsi, dan catatan apabila ada catatan. Di halaman tabel ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di sini Bapak Ibu bisa isi segala sesuatu tipe material building, karena Katalog Pro terdapat 800 brand di dalamnya, sehingga tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa isi segala sesuatu apabila kebutuhan proyeknya itu banyak, jadi bisa isi brand ini di apa saja dan dapat di add-throw apabila kebutuhannya banyak. Jadi tinggal diklik di kanan yaitu Send RFQ, maka
permintaan Bapak Ibu akan kami dapatkan dan kami akan hubungi secara langsung untuk dapat memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tidak itu aja Bapak Ibu, tidak hanya promo dengan review, kita ada tombol otomatis yang sangat membantu Bapak Ibu apabila Bapak Ibu malas nih untuk klik atau malas untuk lihat. Di sini ada tombol kanan Bapak Ibu. Ini ada tombol WhatsApp yang saya lingkari, tinggal klik, maka Bapak Ibu akan melanjutkan chat dan akan terhubung dengan tim profesional kami sehingga kebutuhan Bapak Ibu akan material bleeding dapat kami lengkapi dan kami bantu. Mungkin itu informasi yang perlu saya sampaikan Mas Bayu. Semoga fitur-fitur terbaru yang dihadirkan Katalog Flow dapat membantu kita semua dan dapat bermanfaat buat kita semua sehingga apapun kebutuhan material bleeding ingat Katalog Flow. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Flow. Bro, with Katalog Katalog. Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Adi yang sudah membantu mengulas produk dari Hans Grohe. Terima kasih Pak Dinan, Bu Widi, dan tim dari Hans Grohe yang sudah memberikan informasi update mengenai produknya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program Product of the Week di hari Rabu jam 2 siang dan Rabu minggu depan kita akan bersama Singkat. Seperti itu. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.